Belajar IPS asik menarik bersama MGMP IPS Kabupaten Pasuruan. Di LKPD ini sudah ada link ya Bu. Link itu bisa masuk nanti langsung ke. Jadi kami akan memberikan reward untuk Bapak dan Ibu dengan mengirimkan link pengerjaan siswa-siswi Bapak. Selamat datang kembali di channel YouTube MGMP IPS Kabupaten Pasuruan. Pada kesempatan kali ini kembali hadir narasumber kita, Bapak Nuzul Ramdan Gali Saputro. Selamat datang Pak Gali. Selamat datang kembali Bu. Selamat datang Jangan kembali. bosan-bosan sama saya Bu. Karena memang masih dibutuhkan Pak Gali. Masih dibutuhkan Pak. Ya. Kabar baik ya Pak ya? Iya, alhamdulillah baik. Setelah beberapa waktu yang lalu Pak Gali juga mengisi podcast tentang Lesan Sadi. Iya. Itu sukses Pak. Jadi banyak Alhamdulillah. teman-teman itu yang terinspirasi, kemudian mendapatkan pengalaman dan materi yang baru. Itu bagus Pak. Iya. Gini Pak, untuk belakangan ini kan memang di daerah timur itu sering terjadi hujan. Iya Bu. Sekarang kita fokusnya masih ke hujan. Iya betul. Gimana Pak daerah sana Pak? Ya alhamdulillah kalau yang hujan Bu. Apalagi kita kan pulang sore, ya nggak bisa terhindari kalau hujan. Tapi alhamdulillah kondisinya untuk perjalanan saya dari rumah ke sekolah atau sebaliknya, alhamdulillah aman. Cuman kondisi dari perjalanan saya daerah-daerah penyangga daerah yang lain mungkin ada yang banjir, ada yang genangan. Oh tapi berarti di tempatnya Pak Gali nggak terkendala banjir ya? Alhamdulillah enggak. Oke, ini kaitannya sama kegiatan ekonomi di sana Pak? Iya. Itu terpengaruh apa tidak Pak? Saya lihat karena perjalanan saya ke sekolah itu kan apalagi nguling itu banyak sekali usaha kecil menengah yang sifatnya pengolahan ikan atau yang paling bisa terlihat secara kasat mata itu nelayan. Ya. Kalau dari nelayan saya lihat masih banyak tidak ada yang terganggu karena aktivitas ketika turun dari atau kembalinya dari berlayar itu masih ada perdagangan langsung gitu antara nelayan dengan penduduk yang Ya. Berarti kondisi cuaca yang ekstrim seperti ini tidak mempengaruhi kegiatan ekonomi di wilayah pesisir pantai itu ya Pak ya. Iya memang kebanyakan di sana kan masyarakatnya itu kegiatan utamanya itu adalah nelayan. Iya. Oke Pak, ini memang sebenarnya ada kaitannya dengan materi yang akan kita bahas pada hari ini. Betul. Ya, materi tentang kegiatan ekonomi ya. Kegiatan ekonomi. Betul. Oke, mungkin bisa detailkan sedikit Pak tentang kegiatan ekonomi apa nih yang mau dibahas? Nah, kegiatan ekonomi ini kan kita sekarang sedang rame-ramenya ya masalah pangan. Ya masalah pangan apalagi. Oh, maksudnya kemarin kenaikan harga minyak goreng? Kenaikan harga minyak goreng, kelangkaan, kemudian kan kedelai, gandum kan. Ya itu kan pangan itu kan kalau kita dasarkan kan kita di materi sebelumnya kan tentang kebutuhan itu primer kan Ibu. Otomatis kan primer itu harus ada kegiatan ekonomi yang menjadikan pangan itu agar stabil kan. Nah, stabil yang stoknya selalu tersedia. Betul. Nah, otomatis kan kegiatan ekonomi dalam pangan itu kan kita harus kita perhatikan, harus kita bisa pahami bagaimana kegiatan produksi, distribusi sampai ke konsumsi langsung kepada perorangan. Oke. Baik, berarti kalau kalau kita kaitkan dengan materi di IPS. Nah, itu masuk di materi kelas berapa? Kemudian KD-nya yang mana ini Pak? Nah, kalau di kelas 7 kan kita ada KD 3.3 Bu di semester KD 3.3 kelas 7 semester 2. Ya, tentang interaksi antar ruang yang dikaitkan dengan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi, produksi, distribusi dan konsumsi. Ya, lanjutannya ada penawaran dan permintaan ya. Tapi kita
fokus sekarang ke produksi, distribusi, dan konsumsi. Oke. Ya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak? Kita sekarang akan coba bagaimana memahami produksi, distribusi, dan konsumsi dengan melihat data ketiga itu, produksi, distribusi, dan konsumsi tentang ikan. Oke, berarti gini, untuk mempelajari materi di materi kegiatan ekonomi ini, ya. Jadi kita mengacunya kepada KD 3.3. Jadi interaksi antar ruang, ya. Yang dikaitkan dengan kegiatan ekonomi. Betul. Bahwa nanti di kegiatan ekonomi itu sebenarnya itu terkait dengan wilayah lain gitu ya Pak ya. Betul. Jadi kegiatan ekonomi satu wilayah itu terkait dengan interaksi di wilayah lain. Betul. Mungkin bisa dicontohkan misalnya kegiatan ekonomi di Pasuruan, itu bisa dihubungkan dengan daerah-daerah lain. Mungkin bagaimana ceritanya itu Pak? Misalkan Nguling tadi ya. Nguling butuh ikan, Nguling butuh sayur, tapi dia sedia ikan. Kemudian Tosari nggak ada laut, dia butuh ikan, tapi dia punya sayur. Nah, bagaimana ini bisa berinteraksi? Bagaimana ketersediaan barang di setiap wilayah? Bagaimana konsumsi pangan di setiap daerah. Nanti kan itu ke depan bisa menjadi sebuah interaksi kan. Baik Pak, berarti untuk kegiatan ekonomi ini masih di KD 2, di KD 3.3 ini masih terkait dengan KD sebelumnya Pak. Jadi kalau sebelumnya itu lebih kepada interaksi ruang, bagaimana daerah satu berhubungan dengan daerah yang lain. Nah, sedangkan di KD 3.3 ini adalah bagaimana kegiatan ekonomi, kegiatan masyarakat itu di satu daerah itu terkait dengan daerah lain. Seperti itu ya Pak ya. Oke, baik. Kalau misalnya kita bisa mengangkat Pak dari kegiatan ekonomi di Kabupaten Pasuruan lah misalnya, sebenarnya kan banyak ya. Iya, betul. Cuma yang bisa kita angkat Pak di Kabupaten Pasuruan. Kegiatan ekonominya yang paling terlihat mungkin ya potensinya kan Pasuruan daerah produksi ya. Untuk produksi dataran rendah, laut, pantai dan laut kan jelas. Ada ikan dan segala macam ya, olahan laut. Kemudian dataran tingginya ada produksi olahan sayur-sayuran, buah-buahan, kemudian olahannya juga. Kemudian di daerah tengahnya kita tahu bahwa Pasuruan merupakan kota industri juga. Nah, otomatis kan faktor produksi kegiatan produksi di industri Pasuruan juga ada. Entah itu industri pengolahan air, industri susu, kemudian manufaktur segala macam ada. Itu untuk produksi ada di Pasuruan. Ya, pusat industrinya ya. Itu. Terus ini yang bisa kita angkat Pak, misalnya Pak, untuk di kegiatan ekonomi ini kaitannya dengan keuangan. Itu apa Pak? Kalau kaitannya dengan keuangan, bagaimana produksi kegiatan ekonomi ya, dari mulai produksi, distribusi sampai ke konsumsi, kita bisa lihat bagaimana tentang pangan. Bagaimana pangan itu dari mulai produksi, di tingkat produksi sampai bagaimana distribusinya sampai ke konsumsinya. Bagaimana tingkat konsumsinya itu bisa dilihat kita di Kabupaten Pasuruan. Bisa ya Pak? Bisa. Jadi sebenarnya kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi itu di satu wilayah itu memang benar-benar bisa terkait dengan wilayah lainnya. Iya, betul. Misalnya gimana Pak? Jadi kalau misalnya ya Pak, kalau tadi disampaikan sebenarnya di Kabupaten Pasuruan itu potensinya banyak. Betul. Kegiatan ekonomi yang bisa diangkat banyak. Betul. Karena memang di Kabupaten Pasuruan ini agak unik gitu. Jadi mau cari apa? Pegunungan ada, ya kan? Betul. Mau cari wilayah laut pantai ada, ya kan? Betul. Kemudian di darat juga ada. Betul. Nah, masing-masing ini sebenarnya bisa kita angkat Pak. Tapi mungkin ada satu kegiatan ekonomi yang memang benar-benar menjadi ciri khasnya Kabupaten Pasuruan. Misalnya apa Pak?
Misalnya kita paling jelas ikan. Ikan. Jelas kan ikan karena kan Pasuruan juga kan termasuk di bibir pantai utara. Produksi ikannya cukup melimpah juga. Gitu. Nah, dari ikan itu kan jelas setiap orang itu butuh ikan. Ada konsumsi ikannya. Nah, di situ kan berarti harus dipikirkan seseorang bisa menikmati ikan kan berarti ada prosesnya, kegiatan ekonominya. Dari mulai kegiatan produksinya seperti apa, distribusinya seperti apa, sampai ke konsumsi tingkat perorangannya seperti apa. Gitu. Oke, berarti ini ya Pak ya. Jadi memang di Kabupaten Pasuruan ini untuk selain produksi ikannya banyak, juga konsumsi ikan masyarakat di Kabupaten Pasuruan juga besar ya. Iya, betul. Mungkin bisa dilihat dari datanya Pak. Iya. Kalau datanya itu saya dapat dari BPS, Bu. Anak-anak mungkin bisa lihat, bisa mempelajari untuk memahami tentang kegiatan ekonomi bahwa di tahun 2013 saja masyarakat Pasuruan itu setiap harinya setiap bulannya menghabiskan uang Rp17.299 untuk makan ikan. Setiap orang. Setiap kepala, setiap orang, setiap bulan. Nah, kalau saya lihat dari data rata-rata di tahun 2013 yang lalu, itu rata-rata sekitar 21.000 harga daging ikan itu. Ini ikan campur ya Bu, campur kita ambil rata-rata. Rata-rata harga ikan 21.000 ya per kilogramnya. Itu bisa dikonsumsi oleh masyarakat di Kabupaten Pasuruan, masing-masing orang itu sekitar 17.300 per bulan. Per bulan 17.299. Ini termasuk angka yang tinggi atau gimana Pak? Termasuk angka yang tinggi Bu. Angka yang tinggi ya? Ya mungkin kita juga bisa lihat, kita bisa hitung sekarang di handphone masing-masing. 17.000, bentar saya kasih cari dulu. 17.300 ya? Iya betul. Dikalikan dibagi Bu, dibagi 21.000. Dibagi 21.000 ya? Iya. Ya gimana Pak hasilnya? Hasilnya berapa itu Bu? 17.300 ya? Dibagi ya 21.000 itu 0,8. Oh berarti kilo. 8 ons. 8 ya, 8 ons. 8 ons Per bulan. per bulan per orang. Oh. Iya. Jadi ini tentu saja ini merupakan nilai yang tinggi yang dikonsumsi oleh setiap orang di Kabupaten Pasuruan. Ya sebenarnya bagus ya Pak, karena memang ikan itu kan juga sangat bermanfaat ya untuk pertumbuhan, khususnya untuk pertumbuhan otak di masa bayi ini. Itu kan konsumsinya ya Bu. Kita konsumsinya. Kita lihat produksinya nih seberapa besar. Tahun 2013 itu Pasuruan memproduksi entah itu dari tangkapan langsung di laut ya Bu, atau budidaya itu sekitar 21.392 ton. Berapa? 21.392 ton. Oh, per tahun. Oh, per tahun ya? Iya. Per tahun. Ini angka yang besar ya Pak? Angka yang besar. Berarti kan 21 juta kilo. Ini dipakai untuk sendiri atau untuk daerah lain juga Pak? Ini ada yang dikirim ke, kalau dari saya lihat dari Nguling ya Bu, itu ada yang kirim ke Malang, ada yang kirim ke Surabaya, ikan-ikan itu. Oke, ada juga dikonsumsi di tingkat Kabupaten Pasuruan. Oke, kalau misalnya bisa kita lihat ya Pak ya, jadi 21.392 per tahun. Ton per tahun. Dibagi 12 gitu ya Pak ya. Dibagi 12, itu nanti kan ketemu. Per bulannya berapa? Per bulannya berapa? Berarti kan bisa ketahuan ya, yang dikonsumsi oleh Kabupaten Pasuruan jumlahnya berapa? Nah sisanya itu berarti yang dilempar keluar dikirim, gitu ya. Betul. Sekarang yang mau kita bahas ini apanya nih Pak? Kita bahasnya untuk kita bisa memahami tentang kegiatan ekonomi, yaitu produksi, distribusi sampai ke konsumsi. Kita coba analisis bagaimana pola pangan di Pasuruan terkait dengan ikan. Analisa bagaimana perhitungan pangan tentang ikan dari mulai produksi, distribusi sampai konsumsi.
Sekarang kita mau bahas apa ini Pak Galih? Nah, tadi kan kita sudah bahas tentang bagaimana ikan ya Bu, di Kabupaten Pasuruan. Nah, biar paham, nah ya, saya sudah menyediakan LKPD ya Bu. Nah, nanti anak-anak, Bapak Ibu guru semua bisa lihat di deskripsi video ini, ada LKPD-nya. Nah, itu nanti sudah lengkap dengan data, kemudian artikelnya, kemudian ada isiannya. Harus seperti apa untuk memahami bagaimana kegiatan ekonomi di Kabupaten Pasuruan terkait dengan ikan, pangan ikan ya Bu. Kita ambil materi pangan ikan. Oke. Bisa dilihat di artikel, di LKPD-nya ya Bapak Ibu semua sudah lengkap, ada KD-nya, IPK-nya. Nah, anak-anak nanti bisa mengisi LKPD-nya. Ada di halaman kedua dan seterusnya. Nah, di sana diawali dari adanya artikel tentang data yang tadi saya sebutkan Bu. Data bagaimana tingkat konsumsinya, setiap bulannya orang-orang Pasuruan itu habiskan berapa, kemudian bagaimana produksi ikannya itu ada. Nah, kemudian anak-anak bisa lihat seberapa banyak sih produksi ikan di setiap daerah. Karena kita mau bicara tentang tiga kegiatan ekonomi, kita kan harus dari atasnya dulu ya Bu. Berarti produksi dulu kita harus tahu. Nah, di sana di nomor 3 ada link yang memuat tentang maps. Kita kemarin sudah belajar maps ya Bu. Nah, nanti di sana sudah ada link untuk masuk ke maps yang menampilkan data produksi ikan setiap kecamatan di Kabupaten Pasuruan beserta dengan jumlah penduduk di Kabupaten Pasuruan. Oke, berarti ini termasuk kegiatan pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Maps itu ya Pak? Iya, betul. Kita tidak perlu, ya seperti yang sudah disampaikan di kegiatan sebelumnya, jadi untuk Maps ini kita tidak perlu menginstal ya, sudah bawa dari HP. Nah, ternyata Maps itu juga sekarang bermanfaat untuk kegiatan pembelajaran. Nah, kaitannya dengan pembelajaran IPS ini ada di KD 3.3. Materi tentang interaksi antar ruang pengaruhnya terhadap kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Iya, betul. Nah, untuk itu Bapak dan Ibu dan siswa-siswi ini juga bisa langsung mempraktekkan dengan mengerjakan di LKPD yang sudah disediakan di deskripsi gitu ya Pak? Iya, betul. Iya Pak. Nah, misalkan, bentar saya putar dulu ya Bu. Ya. Nah, misalkan di sini kan di LKPD-nya sudah disediakan 1 sampai nomor 8, 7. Oke, kita buka LKPD-nya ya. Ya, bisa buka LKPD-nya. LKPD yang ikan ya Pak ya? Iya, betul. Oke. Untuk LKPD ini maksudnya disediakan untuk Bapak dan Ibu guru untuk bisa mengerjakan bersama-sama dengan siswanya, karena memang kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi ini juga bisa dikaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Betul. Nah, karena kita berada di wilayah Kabupaten Pasuruan yang memang notabene adalah wilayah yang berada di wilayah garis pantai, otomatis untuk kegiatan produksi nelayannya ya Pak ya? Iya, produksi produksi untuk ikannya ini lebih banyak dibandingkan dengan daerah yang lain. Iya. Nah, silakan Bapak dan Ibu untuk bisa memperhatikan dan menyimak tutorial bagaimana pengerjaan LKPD terkait kegiatan ekonomi di wilayah Kabupaten Pasuruan, khususnya di produksi ikan. Di LKPD ini sudah ada link ya Bu. Link itu bisa masuk nanti langsung ke Maps. Maps itu nanti menyajikan data tentang jumlah produksi daging, ikan, dan jumlah penduduknya setiap kecamatan, ya, sehingga bisa dipelajari nanti bagaimana kegiatan ekonomi yang ada di Kabupaten Pasuruan. LKPD-nya bisa diunduh di deskripsi. Ya, betul. LKPD-nya bisa diunduh di deskripsi. Ya. Nah, di situ kan ada ya bit.ly/mymaps strip data pangan. Nanti ketika itu diklik, nanti kita masuk ke Chrome atau ke
Maps langsung. Maps langsung, Bu. Ya. Nah, nanti di sana ada poin-poin titik lokasi setiap kecamatan di Kabupaten Pasuruan. Ini juga bisa tahu, Bu. Anak-anak yang tidak tahu daerah-daerah kecamatan di Kabupaten Pasuruan bisa tahu setelah ini. Gitu. Ini udah ada warna-warni ya, Bu. Udah ada warna-warni tentang apa namanya? Kegiatan wilayah di Kabupaten Pasuruan beserta dengan detail-detail apa namanya? Datanya. Ya. Oh, maksudnya ini kan ada warna hijau, biru, coklat, kuning, itu mewakili kecamatan di Kabupaten Pasuruan dengan masing-masing potensinya. Iya, ya. Betul. Nah, nanti Bapak Ibu atau anak-anak di rumah bisa klik salah satunya. Misalkan kita klik warna apa, Bu? Warna kuning deh. Kuning ada satu ya itu ya? Ada kuning satu tengah. Ya, kuning. Nah, itu ternyata di Keraton. Ya, di Keraton. Nah, Keraton itu kita lihat, kita klik Keraton Pasuruannya, Bu. Klik. Nanti akan muncul ke pop up ke atas. Nah, di situ dilihat ada 91.947 jiwa penduduk di Kabupaten di Keraton, Kecamatan Keraton, Kabupaten Pasuruan. 91.000. Iya, tahun 2013. 2013. Nah, di di Kecamatan Keraton menghasilkan 4.803 ton daging per tahun. Nah, kemudian ikan ya, Bu, tadi ikan. Kemudian untuk ikannya 4.800. Iya. Untuk dagingnya 102 ton. Iya, daging sapinya. Nah, itu salah satu caranya. Ya, nanti bisa back lagi, klik back. Kemudian nanti misalkan kita cari ke yang lain. Tadi Keraton penduduknya 91.000 ya? Iya. Nah, itu kan sudah ada data-datanya, Bu. Nah, nanti bisa dimasukkan ke LKPD itu. Ya. Di LKPD itu. Oh, berarti ini nanti tugasnya adalah memasukkan angka-angka yang tertera di dalam Maps. Iya, betul. Iya, masukkan di LKPD. Iya. Nah, nanti di nomor 6 itu ada tugas catat data konsumsi ikan pada tabel 1.1. Selanjutnya silakan kalian hitung data konsumsi ikan per kapita atau jumlah konsumsi daging dibagi jumlah penduduk. Ya, misalkan tadi ya, Bu, warna kuning itu Keraton ya. Kita tulis misalkan Keraton produksi. Ya. Di LKPD ini kan jumlah penduduk dulu, Bu. Oh iya, jumlah penduduknya 91.947 ya. Nah, terus kebutuhan ikan per tonnya berarti kita hitung 91.947 dikali berapa tadi per kebutuhan ikan per orang itu? 4.803. Kebutuhan daging tadi 0,8. Kebutuhan ikan, daging ikan. Oh, 0,8 per bulan. Berarti dikali 12, Bu. 0,8 dikali 12 berapa? 9,6. Berarti 91.947 dikali 9,6, Bu. Berapa hasilnya, Bu? Bentar, Pak. Sebentar, Pak. Ya. Sekarang gini, secara global data yang ada di sana itu adalah jumlah penduduk. Kita mencari apa sih sebenarnya? Kita mencari kebutuhan dulu. Oke, mencari kebutuhan apa nih? Kebutuhan ikan. Iya, kebutuhan ikan. Kebutuhan ikan ya? Iya. Oke. Kebutuhan ikan. Yang diketahui di sana adalah jumlah penduduk. Betul. Ya. Jumlah penduduknya adalah 91.947. Betul. Nah, kita sudah mengetahui data tentang konsumsi ikan per bulan, per orang. Iya. Berapa tadi? 8 ons ya? Per bulan per orang, iya, 8 ons. Iya. Konsumsi ya? Konsumsinya adalah 8 ons. Oke. Terus udah gitu gimana, Pak? Nah, kemudian kita cari kebutuhan ikan per ton untuk setahun. Kebutuhan ikan per ton. Ya. Per tahun. Tadi ketemu 9,6. 9,6. Ya. 9,6 ya, Pak? Betul. Oke.
9,6 dari mana nih tadi, Pak? 0,8 kali 12 bulan. Oh, konsumsinya kan 8 Iya, kan. 0,8 Oh, iya, 8 ons ini kan per bulan. Iya, betul. Ya, dikalikan setahun berarti dikali 12. Iya. 9,6 itu adalah konsumsinya. Iya. Konsumsi per kepala per tahun adalah 9,6. Iya, betul. Oke, sekarang kita kalikan Iya. konsumsi Ikan di keraton selama 1 tahun. selama 1 tahun. Lihat dari jumlah penduduknya. Ya, berarti jumlah penduduknya tadi 91, 947. 947 Ya, 91947 dikalikan 9,6. ya. Ya. Ketemunya 882,691. 882 691. 691 berarti 0,8 ton. Oh, dibagi sini. 800 sorry berapa tadi? 882, Pak. 882.691. 691. Wah, berarti jumlahnya banyak banget itu kebutuhan dagingnya. Per tahun kan ini, Pak? Iya, 882.000. berarti 882 ton per tahun. Bukan 882.000, Pak. 882, 800 rupiah, Pak. Ini koma. Oh, berarti kilo ya itu, yuk. Iya. Berarti 0,8 ton ya. 0,8 ton 0,8 ton per tahun di kecamatan Keraton ya. Nah, kalau konsumsi ikan per kapita kan semua berarti sama ya, 9,6 kilogram. Ya, itu semua satu kecamatan sama berarti ya, Bu. Baik, tadi berarti ketemu ya, Pak ya. Ya. Untuk di Kecamatan Keraton, konsumsi ikan per orang per tahun ketemu 882,7 7 ton per tahun. per tahun ya. Ya. 882,7 per tahun ya. Ya. Oke, coba sekarang satu lagi deh, Pak. Kita cari di tempat lain. Tapi sebenarnya gini, Pak, untuk datanya tadi kan kita berarti harus mengacu ke artikel yang awal ya. Iya, betul. Artikel awal itu sebagai dasar hitungan mengetahui kebutuhan atau konsumsi ikan per kepala. Ya, Di tadi kabupaten. di Kabupaten Pasuruan. Yaitu 0,8 kilogram. per bulan. Per bulan per Ya. orang. Ya, Ya, gitu ya. betul. Ya, atau 800.000 lah 800 gram per orang. Ya. Ini termasuk besar ya. Iya. Oke, sekarang kita cari di mana, Pak? Yang paling banyak itu kan Keraton itu masih banyak ya, Pak, Iya, produksi ikannya. Sekarang Iya. kita cari yang daerah yang produksi ikannya itu sedikit, yang tidak dia bisa menghasilkan ikan ya, di mana? Misalkan kita di Tosari. Tosari ini kayaknya di atasnya Wonogiri nih, Bu, ada. Ya, Tosari ya. Yang warna apa nih, Pak? Warna abu-abu, Bu. Warna abu-abu bagian selatan. Abu-abu bagian selatan. Oke, Ada. Oke, iya. Ketemu. Nah, kemudian kita klik nama Tosarinya, nanti kita ada pop up. Nah, dia juga memang tidak ada produksi ikan, Bu, di sana. Ketemu, Bu? Ini, bentar, masih binongan, Pak. Iya. Yang abu mana, Pak? Ini, Oh, itu ya. nah, Tosari, Oke. ya. Tosari konsumsi daging penduduknya 18.000. Iya. Penduduknya 18.000. Ya, penduduknya 18.746. Ya. Nah, kebutuhan per orangnya 0,8 ya. Ya, betul. Rata-rata. Ya. 0,8 berarti di Sekarang kita cari untuk di Tosari berarti 0,8 dikalikan 18.700 dikali 12 dulu. kali sama 12 satu. dulu, Ya. sorry. 0,8 kali 12 kali 18.746. Ya. Oke, ketemunya berapa ya? Oke, berapa tadi? 0,8 9,6 ya. Ya. 9,6 dikalikan penduduknya 18.746. Oke.
Ketemunya 179. ton. Heeh. 179 ton. 179,961. 9 180 ya ini ya. iya. 180 ton ton per tahun. per tahun. Ini adalah konsumsi Di- ikan di Tosari Tosari. yang notabene kan orang gunung ya, Bu. Iya. Banyak juga ya. Iya. Gitu. Kemudian mana lagi, Bu? Sekarang kita cari yang di Gempol ya. Gempol ya. Apa namanya, jumlah penduduknya cukup tinggi ya, Bu. Padat misalnya. Padat ya. Gempol kita cari, Bu. Cari dari apa namanya di Maps-nya. Oh, ini kayaknya, Bu, di paling ujung barat sebelah utara. Warnanya Coklat ya. ya. Oke, ya. Gempol. Ada 128.000 jiwa, Bu. Wow. Penduduknya 128.330. 128.000. Nah, kita mau cari konsumsi ikan di sana nih. Iya. Berarti betul. langsung saja kita kali 9,6 ya. Iya, betul. 9,6 dikali 128.330. Betul. 128.330. Oke, ketemunya 1.232 32 ton per ribu ton per 1.232 ton per tahun. tahun. Oke, itu konsumsinya. Tinggi juga ya, Bu. Tinggi juga lumayan. Ya. Oke. Nah, ini sebagai sampel ya, Bu ya. Ya, sebagai contoh ya. Sebagai contoh ya. Nah, ini ya kita lihat kalau konsumsi ikan per kapitanya tetap ya, Bu, semua setiap kecamatan sama ya. Karena kita kan dapat datanya per kabupaten. Kabupaten. Ya. Nah, dari situ 6 kg. Dari situ bisa kita lihat, misalkan tadi, Bu, Gempol, keterangan, kita kasih keterangan, soalnya di termnya ada keterangan. Keterangannya apa nih? Keterangannya produksi dagingnya per daerahnya. Keterangannya produksi ikan per kecamatan itu berapa, Bu? Bisa dilihat di situ. Di misalkan Gempol ini ada berapa produksi ikannya? 92 ton. 92 Produksi ton. ikannya 92 ton. Iya. 92 ton produksi ikan. Ya. Terus Nanti ketemu di produksinya 92 ton. Iya. Ya kan? Iya. Tetapi ternyata ini ton per tahun ya, Pak ya? ya. Ternyata di tahun itu pula dia konsumsinya sebesar 1.232. Nah, kelihatan kan? Iya, ini dapat Ya, dari- produksi daerah itu berapa, konsumsinya berapa. Berarti kan tingkat distribusinya rendah ya, Bu tingkat ya. distribusinya rendah. Ya, butuh daerah lain untuk Iya. mendistribusikannya, Ibu Ya, ya. butuh ikan dari wilayah lain. Betul. Sekarang gini, Pak. Sekarang kita coba bandingkan dengan daerah yang memproduksi ikan banyak itu di Lekok. Lekok ya. Oke, Ya, kita cari lihat Lekok. Lekok. Kita cari di Lekok. Lekok jumlah penduduknya berapa? Lekok itu mana tadi ya? Lekok itu ada di warna hijau, Bu. Hah? Hijau, samping yang Nguling itu. Nguling kan ujung timur. Warna Oh, hijau atau enggak jenggot. Nguling enggak apa-apa. Oh, jenggot, sebentar. Lekok ya? Ya, Lekok ketemu Pak saya, Pak. ketemu. Oke. Lekok ya. Sekarang Lekok Lekok. jumlah penduduknya 73.225. 25. Nah, ini lebih sedikit dibandingkan dengan keraton tadi. Betul ya. Kemudian untuk Kebutuhan ikannya. kebutuhan ikan berarti 9,6 dikali 73.225. Ya. Ya, betul. 9,6 kali 73225 ya. Iya. Oke, ketemunya itu 703 703 ton 703 ton per tahun konsumsi ikannya ya. iya. Ya. Konsumsi ikannya ini adalah sekian. Nah, padahal produksinya berapa, Bu? Nah, produksinya berapa Pak tadi, Pak? Bentar. 7.000.
Nah, 482 produksinya ton. adalah 7.482. Nah, ini kelihatan sekali. Kelihatan ya, ada yang lebihan nih. Ya. Karena memang Leko ini adalah produsen, dia memproduksi ikannya banyak. Ya. Maka kemudian kebutuhan ikannya hanya 732, maka sisanya sekitar 6.600. Sekitar 6.600 tonnya itu dikirim ke luar daerah. Iya, betul. Kita sudah mencontohkan 4 kecamatan ya, Bu. Nah, silakan Bapak Ibu semua di rumah bersama anak-anak atau di kelas bisa mencari 20 daerah lainnya, 20 kecamatan yang lainnya dari 24 kecamatan di Kabupaten Pasuruan. Kemudian diisi ya, Pak? Iya, LKPD-nya ya. Kemudian kita lanjut ke nomor 7 ya, Bu. Ya. Nah, setelah itu di nomor 7 tinggal kita urutkan. Ya, tingkat konsumsi ikan tertinggi sampai ke terendah. Ya, di Kabupaten Pasuruan. Nah, itu kan tadi misalkan kita dari 4 saja deh ya, Bu. Udah kelihatan ya? Udah kelihatan. Paling tertinggi konsumsinya mana, Bu? Tadi konsumsinya yang paling tinggi itu di Gempol ya, 1.200. Oh iya, 1.200 ya. Per tahun ya. Kita Gempol 1.200. Ya. Kemudian di mana lagi tadi ya? Untuk di Keraton tadi 882. Gempol 1000, Gempol itu Gempolnya 1.232 ton. Gempol 1.232 ton ya. Kemudian Keraton 882,7. 882,7. Ya. Kemudian Terus Tosari 180 ton. 180 ton. Terus di Leko 703. 703 harusnya Tosari Leko dulu ya? Enggak, Pak. Keraton 800 ya, Pak? Tosari berapa tadi? Tosari cuma 180 kebutuhannya. Kalau Lekonya tadi 703. Berarti Keratonnya 800. Tosari dulu, Leko dulu baru Tosari ya? Iya, berarti dari 4 kecamatan itu yang paling tinggi konsumsi ikannya itu adalah di Gempol. Ya, betul. Ya, di Gempol, kemudian di Keraton, kemudian di Leko, setelah itu terakhir adalah di Tosari. Iya. Ya. Oke, ini dari 4 contoh itu bisa diurutkan. Nah, tugasnya adalah melengkapi tabel, kemudian di nomor 7-nya diurutkan. Iya, betul. Oke, Pak, sip. Nah, di situ kan sudah kelihatan. Silakan Bapak Ibu dan anak-anak bisa menyimpulkan. Banyak kesimpulannya dari sini. Yang pertama, misalkan tingkat produksi tidak selalu menentukan konsumsi. Contohnya di mana, Bu, tadi? Di Leko tadi. Di Leko tadi ya, Bu ya. Produksinya banyak sekali. Sampai 7.000. 7.000. Ya, produksinya produksinya itu 7.000, Pak. 7.300. Iya. 7.300 ya. 7.482 ton. Tapi konsumsinya hanya 703. Berarti antara produksi dan konsumsi tidak sebanding. Berarti itu menunjukkan Leko itu butuh distribusi. Kelebihan. Ya, kelebihan itu harus didistribusikan ke daerah lain yang membutuhkan. Ya. Nah, kemudian jumlah penduduk yang tinggi menunjukkan tingkat konsumsi yang tinggi. Ya, tingkat konsumsi yang tinggi karena setiap orang tadi kita sudah melihat setiap bulan 0,8 kg kebutuhannya untuk ikan. Berarti dalam 1 tahun 9,6 kg dikalikan jumlah penduduk. Jadi semakin banyak jumlah penduduknya, maka tingkat konsumsi ikan di wilayah tersebut semakin besar. Iya. Ya. Padahal contoh kita di Gempol tadi hanya 92 ton, Bu. 92 ton. Produksinya. Berarti proses distribusi dari daerah lain ke Gempol tentang ikan pasti tinggi, Bu. Pasti tinggi. Pasti tinggi. Dia mendatangkan ya? Mendatangkan. Mendatangkan. Gitu.
Baik, demikian Bapak dan Ibu pemaparan tentang kegiatan ekonomi dengan mengambil contoh kegiatan konsumsi ikan di Kabupaten Pasuruan. Untuk selanjutnya, Bapak dan Ibu bisa mendownload LKPD kedua yang ada di deskripsi channel ini. Setelah Bapak dan Ibu mendownload LKPD, silakan Bapak dan Ibu mengerjakan bersama dengan siswa-siswi Bapak dan Ibu di sekolah. Kemudian kirimkan dokumentasi dan juga hasil pengerjaan siswa-siswi Bapak dan Ibu di link yang kami sematkan di channel YouTube ini. Nah, Bapak dan Ibu yang bisa mengirimkan hasilnya kepada kami dan jawaban hasil tersebut betul, itu akan kami berikan reward. Jadi kami akan memberikan reward untuk Bapak dan Ibu dengan mengirimkan link pengerjaan siswa-siswi Bapak dan Ibu, kemudian juga hasil dari pengerjaan LKPD 2. Terima kasih telah menyaksikan dan berpartisipasi dalam video ini. Terus dukung channel kami dengan menonton video-video kami, berikan like, kemudian subscribe, dan berikan komentar positif dan share. Terima kasih.